Salam pendidikan, belajar tiada henti. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan. Pada sesi kali ini, kita akan bicara tentang penulisan proposal penelitian tindakan kelas, khususnya menuliskan bab 1. Tujuan pada sesi ini diharapkan para peserta memahami bagaimana cara menulis proposal penelitian tindakan kelas, terutama atau khususnya dalam menuliskan proposal bab 1. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang sistematika penulisan proposal penelitian tindakan kelas, di mana dalam proposal penelitian tindakan kelas terdapat 3 komponen, yaitu ada bab 1 yang isinya pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, serta diikuti dengan lampiran yang meliputi sini berupa instrumen penelitian, rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, dan sebagainya. Kali ini kita akan berbicara secara teknis bagaimana menuliskan secara detail mengenai bab 1, yaitu tentang pendahuluan, di mana kemarin sebelumnya kita bicara bab 1 pada pendahuluan, di mana dalamnya terdapat beberapa komponen, yaitu ada komponen latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, kali ini kita akan menuliskan secara detail komponen-komponen tersebut. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pada bab 1 meliputi komponen latar belakang masalah, kemudian ada identifikasi masalah yang bisa dikatakan sifatnya opsional, kemudian pembatasan masalah juga opsional, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Kita coba buka satu persatu. Pertama, diawali latar belakang masalah. Pada komponen latar belakang masalah, berisikan ada 4 subkomponen, yaitu kondisi ideal, ada kondisi nyata, masalah utama, serta solusi atau tindakan. Namun secara rinci kalau paragraf per paragraf bisa diawali dengan adanya paragraf pengantar atau pendahuluan, kemudian baru nanti diikuti paragraf kondisi ideal, kemudian paragraf kondisi nyata, paragraf masalah utama, paragraf solusi atau tindakan, serta paragraf penutup dari komponen latar belakang. Kita mulai dari paragraf pengantar, di mana pada paragraf ini menyampaikan informasi sebagai pengantar dari pendahuluan ini. Hal yang disampaikan secukupnya saja, lebih umum tetapi tidak terlalu luas. Nah, tetapi dalam penulisannya lebih fokus pada yang berhubungan dengan permasalahan, jangan sampai menuliskan yang terlalu luas. Misalnya begini, menyampaikan pengantar tentang pendidikan di Indonesia menurut PISA berada pada posisi 100 sekian. Saya kira itu tidak perlu, karena itu bukan urusan kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Lebih spesifik mungkin kita bicara pada hal-hal yang terjadi di sekolah saja.
Misalnya kondisi pendidikan di sekolah, spesifiknya terkait dengan pembelajaran matematika misalnya, dan sebagainya. Lebih spesifik. Nah, selanjutnya, setelah paragraf pengantar yang tidak cukup 30 panjang, bisa disampaikan 5 sampai 10 kalimat saja, itu paling banyak sudah cukup. Gitu. Selanjutnya, menyampaikan paragraf kondisi ideal, yaitu menyampaikan kondisi ideal terkait dengan masalah dan tindakan yang dipilih yang mengacu pada suatu teori atau regulasi. Saya ulang, menyampaikan kondisi ideal terkait masalah dan tindakan yang dipilih mengacu pada satu teori atau regulasi. Artinya, ini hal yang akan disampaikan yaitu kondisi ideal atau kondisi standar yang berhubungan dengan permasalahan. Kalau misalnya masalahnya adalah tentang hasil belajar matematika misalnya, maka kondisi ideal hasil belajar matematika itu harusnya seperti apa? Standarnya seperti apa? Hal ini harus mengacu pada salah satu teori atau regulasi. Kalau teori misalnya menurut pakar A, siapa namanya, tahun berapa dituliskan. Ini terkait dengan etika penulisan kutipan. Bahwa hasil belajar matematika adalah apa disampaikan. Atau mengacu pada regulasi misalnya, mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor sekian tentang hasil belajar, atau mengacu peraturan bupati atau wali kota atau kepala dinas pendidikan, atau regulasi terendah yang ada di sekolah yaitu dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan misalnya yang ada di sekolah Bapak Ibu mengenai hasil belajar matematika misalnya dengan KKM sekian, KKM 75 misalnya. Itu merupakan kondisi ideal dari hasil belajar matematika mengacu pada dokumen KTSP sekolah. Sekolah Bapak Ibu. Nah, artinya menyampaikan kondisi idealnya. Atau permasalahan yang lain misalnya terkait dengan motivasi belajar. Menurut seorang pakar bahwa motivasi belajar siswa harusnya seperti apa? Ini dikatakan sebagai kondisi ideal. Selanjutnya, menyampaikan paragraf kondisi nyata. Nah, pada paragraf kondisi nyata ini, menyampaikan kondisi nyata yang ada di kelas terkait dengan permasalahan pembelajaran yang disertai dengan data empirik. Nah, hal ini dihubungkan dengan permasalahan yang ada di kelas. Ya, kalau tadi misalnya sebagai contoh adalah hasil belajar sebagai masalah, maka sampaikan kondisi nyata yang berhubungan dengan permasalahan hasil belajar. Misalnya kondisi nyata di kelas yang Bapak Ibu ampu, misalnya kalau SD-nya kelas 5 SD, di SD mana, SDA, bahwa masih terdapat 25 siswa atau mungkin 80% siswa yang belum memenuhi KKM. Hasil belajarnya yang belum memenuhi KKM. Atau saya ulang, terdapat 80% siswa yang hasil belajar matematikanya masih di bawah KKM. Ada data empirik yaitu 80% siswa yang belum memenuhi KKM. Atau langsung menyebutkan angka jumlah siswanya. Masih terdapat 12 siswa yang belum memenuhi KKM. Nah, itu menyampaikan kondisi nyata. Mungkin dengan kondisi yang nyata yang lain, misalnya dihubungi dengan minat belajar yang dikatakan sebagai akar permasalahan atau penyebab. Hal ini disebabkan misalnya motivasi siswa yang rendah atau metode pembelajaran yang kurang menarik dan sebagainya. Disampaikan pada paragraf kondisi nyata ini. Nah, kemudian selanjutnya
Setelah menyampaikan paragraf kondisi nyata, sampaikan paragraf masalah utama. Nah, dari kondisi nyata di atas dapat disimpulkan. Jadi, menyampaikan masalah utama yang akan diatasi melalui penelitian dan penyebab masalah beserta alasan pemilihan utamanya, masalah utamanya. Nah, di sini peneliti bisa menyimpulkan berdasarkan hasil kondisi nyata, misalnya tadi bahwa masalah utamanya adalah hasil belajar matematika pada materi A yang kondisinya rendah. Gitu kan? Itu simpulannya. Nah, ini disebabkan karena apa? Bisa disampaikan, misalnya karena motivasi, karena hasil belajar, dan sebagainya. Kemudian sampaikan mengapa kok masalah utama itu jadi hasil belajar menjadi masalah yang utama misalnya. Itu alasannya kenapa? Karena itu mungkin tingkat urgensinya yang selama ini memang selalu rendah dan sebagainya. Sampaikan kenapa kok itu menjadi masalah utama yang akan dilakukan di penelitian ini. Nah, berikutnya, berdasarkan permasalahan di atas, sampaikan solusi atau tindakan pada paragraf berikutnya, yaitu paragraf solusi atau tindakan, yaitu menyampaikan rencana tindakan sebagai solusi permasalahan berupa teknik, metode, model, strategi, pendekatan, atau bahkan program, beserta alasan pemilihan tindakan yang dipilih. Artinya mengacu pada masalah utama yang disampaikan pada paragraf sebelumnya, maka penulis merencanakan menerapkan satu metode teknik, misalnya ingin menerapkan metode permainan A, atau mungkin model project based learning, atau mungkin menggunakan pendekatan contextual learning dan sebagainya. Karena tindakan yang dipilih merupakan hasil kajian berdasarkan penyebab masalah atau akar masalah yang sudah disampaikan sebelumnya. Selain itu, disampaikan juga alasan kenapa memilih tindakan tersebut. Misalnya memilih tindakan berupa permainan A. Kenapa permainan A itu dipilih sebagai pilihan solusi? Atau misalnya memilih project based learning, model project based learning sebagai solusi dan sebagainya. Sampaikan alasan yang logis dan ilmiah, bukan alasan yang ingin coba-coba atau karena menarik, guru tertarik dan sebagainya, tapi ada alasan. Misalnya, yaitu dengan permainan maka siswa akan belajar dengan menyenangkan. Atau menggunakan PJL, langkah-langkahnya akan menyebabkan siswa menjadi lebih beraktif dan interaktif, misalnya seperti itu. Selanjutnya, diakhiri dengan paragraf penutup pada komponen latar belakang ini, yaitu menyampaikan rencana penelitian beserta judul penelitiannya. Jadi bisa mengatakan berdasarkan permasalahan dan rencana solusi di atas, misalnya, peneliti akan merencanakan penelitian dengan judul peningkatan hasil belajar matematika materi A dengan menerapkan project based learning atau model project based learning pada siswa kelas berapa, sekolah mana, semester berapa, tahun berapa, dan seterusnya. Itu sebagai paragraf penutup. Nah, jadi begitu kurang lebih dalam rencana penulisan latar belakang masalah. Kemudian kalau kita lihat contohnya, misalnya adalah berikut ini sebagai contoh dalam penulisan bab 1. Di sini pada paragraf pertama si penulis menuliskan informasi tentang pendidikan jasmani secara umum. Mulai dari kata pendidikan jasmani dan seterusnya, menjelaskan, kemudian mengacu pada
Tujuan Pendidikan Nasional yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, kemudian dan seterusnya sampai kata emosional. Ini sebagai pengantar. Kemudian di penulis juga menyampaikan masih pengantar dan seterusnya. Nah, dilanjutkan kondisi ideal. Di sini adalah kondisi ideal, ya, bicara tentang ranah psikomotor, ya, mengacu pada satu teori, kemudian penilaian kognitif, PJOK, ini yang mengacu pada dokumen KTSP di sini, contohnya. Ini adalah kondisi ideal, artinya si penulis menyampaikan kondisi ideal hasil belajar PJOK, ya, penilaian mata pelajaran PJOK, mengacu pada dokumen KTSP. Di sini adalah satu sekolah, yaitu ada Mandua Kulon Progo, yaitu kondisi idealnya harusnya bernilai 74. Ini KKM-nya. Ini kondisi ideal. Namun di sini selanjutnya pada paragraf berikutnya si penulis atau peneliti menyampaikan kondisi nyata selanjutnya. Pada mata pelajaran PJOK khususnya untuk kelas 11 IPS 4, hasil belajarnya pada ini masih kurang memuaskan, khususnya 4 masih banyak yang di bawah KKM. Hanya belum terinci berapa jumlahnya. Ya. Kemudian di sini juga menyampaikan penyebab atau akar masalah. Ya. Guru masih menyampaikan materi dengan metode ceramah, membosankan, tidak menarik, hanya menggunakan buku paket saja, sumber belajarnya, keaktifan masih kurang, dan sebagainya. Ya, masih banyak yang kurang dari KKM dan sebagainya. Khususnya di sini pada materi tentang HIV/AIDS, ini dia spesifik objek materinya. Nah, kemudian paragraf berikutnya si penulis memilih tindakan solusi, yaitu dengan memilih metode dan media yang sesuai, ya, yang selama ini hanya ceramah. Di sini si penulis atau peneliti ingin menggunakan media audiovisual, dan kemudian juga memilih metode diskusi. Jadi di sini menggunakan metode diskusi berbantuan media audiovisual. Ini yang ingin dilakukan oleh si peneliti. Metode diskusi dipilih karena tujuan metode adalah memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Nah, metode diskusi dibantu dengan media pembelajaran audiovisual. Dipilih sebagai alternatif karena mempunyai beberapa kelebihan, yaitu menarik, ya, dapat didengarkan, dan sebagainya. Ini menyampaikan alasan kenapa memilih metode tersebut. Dengan menggunakan metode diskusi yang dibantu dengan media audiovisual, diharapkan pembelajaran dapat mencapai tujuan optimal, meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, serta dapat meningkatkan performansi dari si gurunya. Ini tadi adalah paragraf solusi atau tindakan. Kemudian terakhir menyampaikan paragraf penutup. Di sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penggunaan metode pembelajaran diskusi dengan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PJOK materi HIV/AIDS pada peserta didik kelas 9 IPS 4 pada sekolah Mandua Kulon Progo tahun pelajaran 2021-2022. Nah, diakhiri dengan paragraf penutup. Jadi itu tadi contoh penulisan
latar belakang masalah pada bab 1. Nah, selanjutnya setelah kita membahas bagaimana menulis latar belakang masalah, kemudian komponen berikutnya yaitu identifikasi masalah yang sifatnya opsional. Maksudnya opsional itu kalau bisa tidak diberikan komponen ini tetapi sudah dituangkan di dalam latar belakang masalah. Nah, pada identifikasi masalah ini menyampaikan beberapa masalah pembelajaran yang terjadi pada kelas yang diampu saat ini. Artinya tidak hanya satu masalah, beberapa masalah. Saya lanjutkan kemudian pada komponen berikutnya, batasan masalah yang juga opsional, artinya kalau ini tidak dituangkan, sudah tertuang langsung di dalam komponen latar belakang masalah. Nah, pada pembatasan masalah ini menyampaikan masalah utama, ya fokus masalahnya, yang dipilih untuk diselesaikan melalui penelitian, berdasarkan beberapa masalah yang ada pada hasil identifikasi masalah pada hasil masalah di atas. Artinya di sini ada di poin B tadi ada beberapa masalah, kemudian fokus pada satu masalah saja. Sebagai contoh, kita akan lihat nah, misalnya adalah ini. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, masalah dapat diidentifikasi. Di sini penulis menyebutkan ada dua masalah, yaitu nilai hasil belajar, kemudian ada metode pembelajaran yang digunakan, dan sebagainya. Saya berikan contoh yang lain. Oke. Contoh lain adalah seperti yang saya sampaikan ini, yaitu ada proposal PTK dengan judul meningkatkan kecerdasan interpersonal melalui metode proyek pada anak kelompok PTK ABA Siliran 2 tahun ajaran 2022-2023. Di sini si penulis dengan judul tersebut tadi menyampaikan hasil identifikasi masalahnya ada beberapa. Di sini ada 6 poin, yaitu ada anak belum berbaur dengan teman baik saat pembelajaran atau saat waktu istirahat, kerjasama dengan teman yang masih belum terpupuk, kegiatan belajar yang masih didominasi kegiatan individual, pembelajaran yang lebih sering menggunakan hanya LKA, jarang diterapkan belajar bersifat kooperatif atau berkelompok, atau metode pembelajaran yang kurang bervariasi. Nantinya ada 6 permasalahan. Kemudian dari permasalahan tersebut si penulis fokus yaitu pada permasalahan kecerdasan interpersonal ya melalui penerapan metode proyek. Nah, ini adalah batasan masalah yang disampaikan oleh si penulis itu. Nah, itu tadi adalah contoh dalam menuliskan identifikasi masalah dan batasan masalah. Oke. Selanjutnya kembali lagi pada kerangka, yaitu menuliskan rumusan masalah. Pada sesi sebelumnya, kita sudah menyampaikan tentang apa itu rumusan masalah, yaitu rumusan yang meliputi kalimat tanya, menggunakan apa atau bagaimanakah, yaitu ingin menguji dari tindakan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi intinya menyampaikan rumusan masalah berdasarkan masalah utama dan tindakan yang dipilih sebagai solusi. Minimal paling tidak ada 2 rumusan masalah, di mana 2 rumusan masalah itu yaitu mempertanyakan atau menguji tindakan yang terkait dengan hasil dan tahapan. Gitu. Oleh karena itu di sini sebagai contoh, misalnya dengan menggunakan kata apakah, kata tanya, ingin menanyakan hasil. Misalnya 1, apakah penerapan titik-titik itu adalah bisa diisikan dengan tindakannya. Misalnya metode A, metode permainan A. Ya. Apakah penerapan metode
metode permainan A dapat meningkatkan hasil belajar matematika misalnya. Apakah penerapan model project based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Pada siswa kelas berapa, sekolah mana, tahun berapa? Itu tadi menggunakan apakah. Kalian menggunakan bagaimana? Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan atau langkah-langkah atau tahap penerapan dari metode permainan A, misalnya, kalau tindakannya metode permainan A, untuk meningkatkan hasil belajar matematika misalnya dan sebagainya. Atau contoh, bagaimanakah tahapan penerapan model project based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa misalnya pada mata pelajaran IPA kelas berapa, di sekolah mana, tahun berapa. Sebagai contoh kita lihat misalnya di sini contohnya menggunakan kata bagaimana, yaitu bagaimana langkah-langkah penerapan metode proyek dapat meningkatkan kecerdasan interpersonal pada anak kelompok B TKA Baslilan 2 itu sekolah tahun pelajaran 2022-2023. Nah, di sini bagaimana diikuti dengan langkah-langkah metodenya atau tindakannya. Kemudian diikuti permasalahannya, dapat meningkatkan yang berkaitan dengan masalah. Contoh yang kedua, penggunaan kata tanya apakah. Apakah penerapan atau penggunaan metode proyek dapat meningkatkan kecerdasan interpersonal pada anak kelompok TKB dan seterusnya. Ini lokasi sekolahnya. Jadi apakah diikuti langsung dengan tindakannya. Nah ini dua bentuk pertanyaan rumusan masalah. Itu. Kembali lagi pada kerangka. Selanjutnya setelah menyampaikan rumusan masalah, yaitu menyampaikan tujuan penelitian, di mana penulis dapat menyampaikan tujuan umum dan khusus yang sinkron dengan rumusan masalah. Artinya, kalau pada rumusan masalah terdapat 2 poin pertanyaan, maka dalam tujuan penelitian juga harus ada 2 poin tujuan yang berhubungan yang sinkron dengan rumusan masalah tersebut. Kalau pada rumusan pertama adalah menggunakan kata apakah, penerapan metode A misalnya, maka pada tujuan itu mengatakan tujuannya untuk, karena apakah menanyakan hasil, maka di sini jawabannya juga untuk meningkatkan. Misalnya kalau permasalahan hasil belajar, meningkatkan hasil belajar matematika melalui penerapan metode A misalnya, metode permainan A dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, karena pertanyaannya bagaimana, maka jawabannya di sini tujuannya adalah mendeskripsikan atau menjelaskan langkah-langkah atau tahapan penerapan metode A atau metode permainan A atau penerapan model project learning, ya, artinya tindakannya. Intinya mendeskripsikan atau menjelaskan langkah-langkah penerapan tindakan, ya, dalam rangka meningkatkan misalnya hasil belajar dan sebagainya. Kita lihat contoh, misalnya sebagai contoh di sini tujuannya, karena pertanyaannya pertama adalah bagaimana, di sini tujuan yang pertama penggunaan langkah-langkah penggunaan, ya, dapat meningkatkan, ini perlu dilengkapi dengan mendeskripsikan langkah-langkah penggunaan metode proyek dapat meningkatkan
kecerdasan, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah, maka di sini mengetahui peningkatan, artinya hasil, ya, hasil. Nah, artinya sinkron ini ada dua tujuan yang berhubungan dengan yang sinkron dengan rumusan masalahnya. Oke. Kita kembali lagi pada kerangka. Selanjutnya, setelah menyampaikan tujuan penelitian, terakhir yaitu menyampaikan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ditujukan kepada beberapa pihak atau unsur, yaitu pada siswa, untuk siswa, guru, termasuk sekolah. Biasanya ini tidak ada kesulitan dalam menuliskan manfaat penelitian. Kita lihat contoh di sini, misalnya di sini manfaat penelitian disampaikan kepada peserta didik, bagi guru, dan manfaat bagi sekolah. Ya, bagi peserta didik ada beberapa poin: dapat meningkatkan motivasi belajar, pembelajaran bermakna, meningkatkan kecerdasan, memberikan pengalaman baru. Kemudian bagi guru dapat mencari solusi terbaik, mengetahui cara pemberian stimulus, meningkatkan profesionalisme, dan seterusnya. Bagi sekolah dapat meningkatkan mutu, kualitas, prestasi, dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh bentuk penulisan manfaat penelitian. Baik, itu tadi seluruhnya semuanya terkait dengan bagaimana menuliskan proposal penelitian tindakan kelas, khususnya menuliskan draft bab 1, yaitu pendahuluan. Silakan dipraktekkan bagaimana menuliskannya, mengikuti kerangka proposal dari bab 1 yang sudah saya sampaikan ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Salam jumpa.